Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi, saya secara pribadi mohon maaf karena keterlambatan video rah jas. Kelanjutan dari step by step proses pembuatan jas dari mengukur, pola, motong, dan seterusnya sampai kemarin diseling oleh pembuatan lengan jas sudah, pemasangan lengan jas juga sudah, dan ini adalah rah jas. Oke, ini sudah jadi, sudah saya pakai. Bagaimana cara buatnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum silahkan subscribe, share ke yang lain. Begini cara kami membuat rah jas. Selamat menyaksikan sampai selesai. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Untuk proses pembuatan kerah jas, sengaja di bagian depan ini saya belum jahit dulu ya. Saya buat polos, padahal seharusnya ini dijahit terlebih dahulu. Saya tidak jahit dulu karena biar teman-teman tahu prosesnya ya. Begini teman-teman, ini sudah selesai seperti ini ya, di bagian lehernya. Lalu kita seperti ini kan, kita jajarkan, dan di bawahnya ada kertas untuk membuat pola kerahnya. Begini. Setelah seperti ini teman-teman, setelah seperti ini, teman-teman garis di bagian sini jaraknya 1 cm dari bagian atas ini ya, jaraknya 1 cm, digaris lurus begini. Setelah digaris seperti ini, dari bagian sini ke sini itu kasih jarak 2 cm untuk kaki kerahnya ya. Oke, lalu dari tepi ini ke sini itu 3,5 cm, kasih 3,5 cm, kita kasih tanda ya. Lalu boleh kita cekrik, kita ratakan dulu di bagian lehernya. Lalu kita cekrik di bagian sini untuk proses jahitnya, pembatasnya di sini ya. Setelah ini selesai, kita kasih tanda di sini. Sini kita kasih tanda ya. Ini. Lalu di titik yang ini, perpaduan antara dari sini ke sini dengan dari sini ke sini ya. Di sudut ini kita kasih tusukan lagi. Lalu di bagian pundak sini. Oke, selesai ya. Setelah itu, ini jaraknya 3,5 cm. Teman-teman naikkan dari titik ini, naik ke bagian atas lurus, itu 3,5 cm, 3 cm sini. Lalu dari 3 cm ini teman-teman luruskan dari sini ke sini 3 cm lagi, 3 cm di sini. Ini adalah untuk batas bukaan kerahnya ya. Oke, setelah selesai itu, teman-teman buat garis dari sini ke arah leher bagian belakang, tetapi di leher bagian belakang hanya jaraknya 1 cm ya, hanya di sini ya 1 cm. Kita garis begini, pelan-pelan, lengkung, atau boleh menggunakan penggaris lengkung, penggaris bulat, ini ya. Ini sebagai batas jahitan di bagian leher. Lalu teman-teman ukur dari sudut ini ke tengah bagian belakang. Ukur ya. Dan catat di sini 13 cm. Oke, kita lepas ya. Kita lepas. Oke, setelah terbentuk titik-titik tadi ya, kita pertebal ya titik-titiknya. Di sini, di sini, di sini, dan di sini di bagian pundak ya. Lalu kita garis titik-titik tersebut, kita hubungkan. Kita hubungkan satu persatu.
Setelah itu kita ingat tadi dari jarak sambungan sudut ini ke bagian belakang, badan belakang, tengah badan belakang adalah 13 cm ya. Lalu kita gunakan penggaris lengkung begini ya. Dari batas garis lurus ini kita naikkan sedikit, di bagian sini kita naikkan sedikit ya. Kita lengkungkan begini, kita lengkungkan. Oke. Lalu di sini kita ukur, dari sini ke sini kita ukur jarak 13 cm sesuai dengan ukuran yang tadi ya, 13 cm. Lalu kita buat garis sikunya. Setelah buat garis siku, kita miringkan sedikit saja garis siku itu ke bagian luar sini, sedikit ya. Oke. Lalu dari jarak ini kita kasih 6 cm untuk lebar kerahnya. Dari sini kita turunkan sekitar setengah senti, lalu buat dengan garisan lengkung seperti ini ya. Perhatikan cara menempatkan penggarisnya begini. Tuh, sini ke bawah. Lalu menggunakan penggaris lengkung ini, artinya ini dibentuk ya, boleh seperti ini teman-teman, silakan, atau boleh buat lebih langsam begini. Setelah itu kita cek, atau kalau misalkan ini dirasa ketika disatukan akan memuncak, kita boleh rubah-rubah sedikit di sini. Kita bentuk-bentuk saja ya. Lalu kita lipat ke bagian sini, yang garis yang miring tadi kita lipat begini. Lalu kita gunting sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Kita cek di bagian sudut ini, ketika pola ini diluruskan seperti ini, patah nggak di sini? Ada patahan nggak? Kalau misalkan ada patahan, kita rubah-rubah kembali ya. Nah, teman-teman bisa coba ini dilipatkan begini. Kira-kira bukaan ini terlalu sempit apa enggak? Kalau misalkan dirasa ini masuknya ke bagian sendinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan menurut teman, oh ini terlalu sempit, boleh dinaikkan kembali setengah senti, atau disamakan jarak dari sini ke sini untuk bukaannya adalah 3,5 cm, dan naiknya pun boleh dibuat 3,5 cm, silahkan. Atau mau tetap dilancipkan seperti ini silahkan, nanti lihat hasilnya manisnya. Kita buat coba naikkan menjadi 3,5 cm. Ini ya, kita coba ya. Ini nanti adanya di sini. Oke ya. Setelah yang sisi sebelah sini selesai, kita gambar kembali di sisi yang sebelahnya dengan garis yang sama persis dengan sebelah sini. Teman-teman perlu cek juga, perlu ukur juga di bagian sini. Jarak dari sini ke sini itu berapa senti, samakan dengan dari sini ke sini ya. Pokoknya antara kiri dan kanan itu harus sama persis, oke? Lalu agar lebih pas, teman-teman boleh jiplak dulu pola kerahnya di dua lipatan ini ya. Ini. Sambil kita cek apakah polanya sudah benar, bagian lurusan ininya ya. Kita gunting, sesuaikan dengan pola yang awal.
perhatikan ini agak patah, jadi kita haluskan sedikit. Kita haluskan ya. Jangan terlalu kaku dengan ukuran. Nah, ini. Dan ini untuk lapisan pada kain, saya menggunakan buntut. Saya menggunakan kupner ya. Atau biasa kami di sini nyebutnya lem uler. Biasanya pakai trikot saja. Kalau badannya pakai trikot, kita kerah juga pakai trikot karena kebetulan trikotnya kehabisan ya. Jadi kita pakai buntut aja. Ini kita paskan teman-teman seperti ini. Perhatikan. Dan nanti model kerahnya itu kita kasih kaki di bagian sini ya. Kita samakan, harus sama persis. Boleh seperti ini ya. Dipotongnya itu miring ya teman-teman, miring ya. Di sini kita paskan. Lalu di bagian samping sini kita kasih tambahan 1 cm untuk jahitan ya. Lalu diluruskan begini. Nah, ini yang di bagian atas kita paskan dengan pola. Silahkan, ada yang menggunakan staffleg, tapi saya sangat jarang sekali menggunakan staffleg karena hasilnya agak kaku kayaknya ya. Tapi itu silahkan aja kalau teman-teman mau coba pakai staffleg, saya tidak terbiasa. Oke, lalu kita garis di bagian sini. Sini juga. Ini diratakan benar ya. Setelah selesai ini, di bagian bawah sini saya putus menjadi 2 bagian. Saya putus menjadi 2 bagian ya. Untuk penahan kakinya yaitu 1 cm, kasih jarak sekitar 1 cm. Kita putus ya. Boleh teman-teman pakai, boleh juga tidak. Oke, lalu kita gunting. Ini adalah untuk lapisan kerah bagian dalam yang nantinya bisa keluar ya. Untuk lapisannya saya gunakan bukan laken sini ya, harusnya pakai laken. Tapi ini bukan laken, ini adalah kain flanel. Bisa gunakan kain flanel juga. Kain flanel aja ya, kalau nggak ada laken bisa. Nah, kita luruskan seperti ini. Kita buat malnya sama dengan ini ya. Malnya sama dengan ini teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Lalu kita gunting samakan di bagian bawah. Bagian bawah kita samakan. Kita gunting. Sini juga sama. Sini sama. Nah, yang bagian ke atas kita kasih 1 cm. Dan panel ini pun kita miringkan. Jadi nanti kalau kurang pas atau apa bisa ditarik ya. Oke. Kita cek samakan dengan pola jadinya. Bagian sini kita samakan ya teman-teman ya. Sama di bagian sini juga.
Bagian sini kasih buat jahitan. Kalau teman-teman mau disom, dipasin aja, disom silahkan. Oke ya. Ini untuk planel. Dan planel ini kita isi lagi dengan lem uler ini tadi. Tetapi potongannya dibuat pas pola. Pas pola ya. Kenapa dikasih lem uler lagi sama saya? Karena ini menggunakan kain planel ya, tipis kain planelnya. Jadi biar agak tebelan dikit. Ini hanya sekedar saran atau trik saja. Pas dengan ini. Nanti ini kita gosok di sini ya. Itu kita tempelkan gosok sini. Lalu yang buat kerahnya juga kita miringkan lagi. Perhatikan seratnya ya. Kita miringkan juga. Nanti saya gosok. Saya perlihatkan hasil setelah gosoknya ya. Saya gosok dulu teman-teman ini ya. Nah ini teman-teman sudah kita gosok ya. Lalu kita gunting di bagian sini, kasih tambahan 1,5 cm atau 1 cm ya untuk keliman ya. Di bagian bawah sini. Terus di sini kita paskan. Di sini digunting di tengah-tengahnya. Gunting tengah-tengahnya ya. Sebenarnya ini nggak masalah teman-teman, nggak buat seperti ini juga. Silahkan saja. Maksudnya ini antara bawah dengan atasnya diputus nggak masalah, nggak diputus juga ya. Ini nanti kita jahit kembali, disatukan kembali seperti ini. Oke. Lalu yang ini juga sama ya. Kita cek kembali dengan pola. Ratakan kembali ya untuk bagian lapisannya. Kadang-kadang habis digosok dia geser-geser sedikit. Ratakan pola. Jadi kemarin saya pernah menggunakan ini lagi karena terpaksa nggak ada laken, jadi pakai kain planel lagi, cuman tidak saya kasih lapisan. Akhirnya agak goyang tuh, nggak bagus, kurang bagus lah ya. Tapi jangan coba-coba untuk yang berkelas ya. Langsung ke proses penjahitan. Yang pertama kita jahit adalah di bagian yang tadi kita putus, kita sambung kembali ya. Oke, lanjut ke proses jahit. Kita jahit bagian open dulu ya, bagian level yang belum kita jahit dulu ya. Kita jahit 3,5 cm.
Lalu ke bagian kerah yang kita putus tadi ya, kita sambung kembali kerah putus sambung. Khusus untuk yang menggunakan lem uler ya, harap berhati-hati gosoknya, harus lebih serius gosoknya kayaknya ya, lebih sulit nempel. Nah, kita langsung jahit sesuai dengan batas apa yang guntingan itu ya. Setelah itu kita pecah dan kita jahit stick kiri kanannya dari bagian atas. Seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah begini ya, ini nampak bagian luar. Jadi setelah kita satukan, kita pecah kembali, dan pada akhirnya itu bentuknya akan sama kembali, cuman saya sambung di sini hanya untuk sekedar penguat saja. Lalu kita gosok kembali dan kita samakan kembali dengan polanya ya. Lanjut kita proses gosok kembali. Setelah jadi seperti ini teman-teman, di bagian bawah kita lipat ya, sesuai dengan ukuran yang ada lem ulernya ya, lipat seperti ini. Dan akhirnya lalu kita gambar kembali, sesuaikan dengan pola kerah yang di awal tadi ya. Lalu kita gunting, kita rapihkan ya. Setelah kita rapihkan, seperti ini, kita satukan antara lapisan dengan kerahnya. Kita gunting, ratakan kembali, dikecilin ya kampu jahitannya. Lalu kita gunting-gunting di bagian sini. Lalu stick di bagian lapisannya. Kita gosok kembali, lalu kita pasang ke leher ya. Di bagian badan yang bagian dalam kita sudah garis di sini sampai batas ini, dari sini ke sini 2 cm, dan di bagian kerah pun sudah kita garis di sini ya. Ini lipatan ini biarkan saja, nanti kita nutupnya kalau saya pakai cara som ya. Lalu ini disatukan ke sini teman-teman. Batas ini satukan ke batas ini. Tapi yang dijahit hanya bagian ininya saja, bagian dalamnya saja ya, sampai nempel ke bagian sini ya. Kita jahit.
kita cek dulu. Kalau belum pas kita geser kembali masih bisa. Setelah kita cek dan dirasa cukup, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini yang bagian sini kita pecah ya, begini ke bagian dalam, dan ini nempel ke bagian kerahnya kembali. Kita pecah seperti ini ya. Lalu setelah ini selesai nanti kita gosok. Tapi sebelum kita gosok, kita tempelkan lagi sisi sebelahnya, yaitu di bagian sini. Teman-teman kalau susah ngejahit, boleh teman-teman menggunakan jarum tangan dulu ya. Kita jahit kembali di sini. Seperti biasa kita cek kembali. Oke, sudah lurus ya. Langsung kita ke proses gosok. Perhatikan cara gosoknya ya teman-teman ya. Di bagian sini kita cikrek atau gunting. Sama di sisi sebelahnya juga, yang di bagian badan, karena nanti akan kita pecah. Lalu kita gosok pecah di sini, buka. Nah ini di bagian lapisan dan di bagian kerahnya kita buka seperti ini ya, kita pecah ya. Pecah di bagian sininya aja. Lalu di sisi yang sebelahnya juga. Nanti gosok, hati-hati gosoknya. Kadang-kadang dalam proses ini agak ngegeser, suka ngegeser di bagian pecahan ujungnya ya. Sudah mulai nampak ya. Oke, kita lanjutkan misinya. Nah teman-teman boleh di bagian sini teman-teman jahit, atau di som ya, di bagian sini ya, silakan saja. Kalau saya lebih suka di som, sininya di som. Jangan lupa sebelum proses ngesom leher itu kita pasang dulu busa pundaknya ya, kita som busa pundaknya dulu, oke?
setelah digosok teman-teman ya, ini setelah digosok kita boleh kasih cantuman jarum pentul dulu, samakan titik ini ke bagian sini ya. Oke, setelah itu kita jelujur. Kalau saya biasanya dijelujur ya di bagian sininya, atau teman-teman kalau mau silahkan langsung dijahit saja, langsung dijahit di bagian sini, bagian pecahan ini ya, biar nempel ke bagian sini, nempel sini jahit, lalu jahit ke sini belakang sampai ke sini. Kalau saya biasa dijilujur, silahkan mana saja yang mau diikuti caranya. Terus ke bagian badan belakang melalui pundak ya. Setelah itu saya som di bagian kerahnya di sini ya. Som biasa saja, pakai benang yang senada dengan kain. Bagian tengah kita boleh kunci dulu ya, agar ngembangnya rata di sini. Untuk som ini saya lakukan ke depan ya, maju ke depan ya. Lalu teman-teman mau pakai yang cara mundur juga silahkan. Kenapa saya menggunakan ini di som? Karena hasilnya lebih lucu menurut saya di sininya ya. Lebih lucu, ada drat-dratnya gitu. Oke. Mau diikuti silahkan, dijahit langsung juga silahkan ya. Hanya sekedar memberikan contoh, begini cara saya. Itu saja.
tinggal nutup bagian lapisannya. Ini bagian lapisannya nih, tinggal nutup bagian lapisannya. Kita gosok dulu ya. Bagian masang ngesom lapisan ini jangan dipaksa ya, dirilekkan saja, karena ini potongan miring. Tricot lemnya juga lem saya gunakan miring ya. Kain kerahnya juga saya gunakan miring, jadi jangan dipaksa, dirileks saja. Dirileks ya. Jangan dipaksa, dirileks saja. Oke. Langsung kita som kembali dari sini terus ke bagian sononya. Sama seperti tadi, ngesomnya juga boleh kayak dijelujur aja. Gosok dulu bagian sini ya, lalu kita lipat dan som kembali. Nah, ujungnya itu kita lipat seperti ini ya, kita gosok, lipat seperti ini, lalu lipat ke sini, lalu kita som bagian sini ya.
selesai. Coba kita bantu gosok sebentar, lalu kita coba ke patung ya. Untuk lengannya sudah selesai ya. Kita gunakan untuk lengannya itu adalah jas mini. Itu sama saja cara pemasangan lengannya dan kerah jasnya ini. Kenapa saya menggunakan tricot atau lem ular di bagian kerahnya dan dimiringkan agar di sini lebih hidup ya, nggak kaku di sini. Di sini hidup, di bagian sini juga sama hidup ya, nggak kaku. Kalau misalkan menggunakan Stafflex itu kaku, mungkin bagi orang yang sudah biasa enggak, tapi bagi saya pribadi nampak kaku, jadi saya lebih suka menggunakan lapisan tricot dan di bagian sini ini kita putus. Di bagian kerahnya kita putus ya, di bagian kerahnya kita putus, lalu kita sambung kembali dan proses pemasangannya full dengan som. Hanya di bagian sini saja yang kita gunakan mesin jahit ya. Oke. Kalau seperti ini kan jelek, dia lembung-lembung, ada lembung-lembung, tapi begitu kita lengkung seperti ini, bagian sini pun halus. Oke ya, itu kelebihannya menggunakan tricot atau lem ular dengan cara motong dimiringkan dan lapisan dan kainnya pun semuanya dimiringkan. Tetapi memang proses pemasangannya lebih sulit dibandingkan dengan yang menggunakan Stafflex. Mau Stafflex tebal atau Stafflex tipis yang di sininya dipatahkan, silakan. Kalau yang menggunakan Stafflex dan di bagian sini dibagi dua dipatahkan, itu dia akan otomatis di sini akan patah. Nah itu kalau saya pribadi ya itu kurang suka, tetapi mungkin ada sebagian teman-teman yang menggunakan trik atau cara seperti ini, silahkan saja. Itu idealis masing-masing teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.